tidak ada mukjizat yang menyamai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat misalkan tongkat dilempar jadi ular, ini mukjizatnya di Musa. Terus api menjadi dingin dan selamat, ini mukjizat Nabi Ibrahim. Kemudian onta yang keluar dari batu, mukjizat Nabi Saleh. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menghidupkan orang mati, itu mukjizat Nabi Isa. Tapi mukjizat ini semuanya berlaku pada waktu zaman nabinya. Kalau Al-Quran ini terus menerus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, itu mukjizat terus. Walaupun ada orang mencoba menghilangkan Quran, ada orang mencoba membakar Quran, tapi Allah akan menjaganya. Terus Quran akan masih tetap ada sampai hari kiamat. Allahu khairan hafidan wa huwa arhamur rahim. Sebaik-baik penjagaan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin merusak, menghancurkan, menghapus, tapi ini adalah Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengenal kualat, mereka tidak mengenal itu nanti ancaman Allah. Maka Al-Quran ini, di antara Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, maka kelebihannya ketika kita membacanya, faham tidak faham, maka ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Quran, beda dengan buku-buku yang lain. Dibaca itu hanya sekedar ilmu, tapi Al-Quran dibaca mendapatkan pahala. Al-muta'abbad bitilawati. Orang yang hafal Quran, orang yang selalu menjaga Quran, maka ketika di kuburan itu mayatnya akan utuh. Jadi mayat utuh itu ada sebabnya. Itu orang yang selalu melakukan wudu, orang yang selalu menghafal Quran, kemudian orang yang ahli salawat, bukan ahli salawat, bukan mayatnya. Semuanya ini amalnya melanggar salawat minimal 1 hari 1000. Maka Allah harapkan saja masuk api neraka saja itu diharamkan jasad, apalagi masih di alam kubur yang enggak seberapa, maka atas kuburannya atau mayatnya masih utuh, bahkan kain kafannya masih utuh. Binatang-binatang, rayap-rayap tidak berani menyentuh tubuhnya. Quran itu adalah mukjizat Rasulullah SAW yang terus abadi. Toleransi itu penting sekali. Toleransi dalam semua bidang. Yang penting tidak toleransi dalam akidah. Tidak boleh kita tukeran ibadah dengan agama lain. Silakan toleransi dalam semua hal, toleransi beragama. Kita ibadah kita dengan sendiri-sendirinya, mereka juga ibadah dengan masing-masing. Tapi tidak boleh kita melecehkan, menghina, mengganggu agama lain. Ya, itu adalah toleransi yang bisa dijaga, yang bisa dirawat. Kalau sudah menghina, melecehkan, bahkan membakar kitab suci Al-Quran umat Islam, maka ini bukan toleransi lagi. Ini sudah menyalahi aturan agama, aturan Allah, aturan bermasyarakat. Maka tidak lain harus minta maaf, bertobat kepada Tuhannya. Maka bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang di hari kiamat sebagai syafaat yang membaca. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.